Halo Sobat Petani, selamat datang kembali di channel kita hari ini. Kita akan membahas topik yang super penting dan sering jadi pertanyaan. Bagaimana sih cara menghitung ambang ekonomi wereng di sawah kita? Banyak yang masih bingung, padahal ini kunci utama untuk menentukan kapan kita harus bertindak, kapan harus menyemprot insektisida. Salah langkah, bisa-bisa kita rugi biaya atau malah gagal panen. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya, karena informasi ini akan sangat membantu menyelamatkan hasil panen dan dompet kita semua. Pertama-tama, apa itu ambang ekonomi? Sederhananya, ambang ekonomi adalah tingkat serangan hama di mana biaya pengendaliannya itu setara dengan nilai kerugian, hasil panen yang bisa diselamatkan. Kalau populasi wereng masih di bawah ambang ekonomi, menyemprot itu sama saja buang-buang uang karena kerugiannya lebih kecil dari biaya semprot. Sebaliknya, kalau sudah di atas ambang, kita harus segera bertindak biar nggak rugi besar. Konsepnya simple kan? Nah, untuk menghitung ambang ekonomi wereng, kita perlu beberapa data penting. Jangan khawatir, saya akan jelaskan satu persatu dengan cara yang mudah dipahami. Data pertama yang kita butuhkan adalah biaya pengendalian per hektar. Ini mencakup semua pengeluaran kita untuk menyemprot, mulai dari harga insektisida yang kita pakai, biaya tenaga kerja yang menyemprot, sampai biaya bahan bakar untuk pompa semprotnya. Coba deh, hitung total semua biaya itu untuk satu kali aplikasi di lahan seluas 1 hektar. Misalnya, totalnya adalah Rp500.000 per hektar. Catat angka ini baik-baik. Data kedua adalah harga gabah saat ini per kilogram. Harga ini bisa kita cek di tengkulak, di pasar, atau di kelompok tani. Harga gabah kan fluktuatif, jadi pastikan kita pakai harga yang paling baru. Anggap saja harga gabah kering panen saat ini adalah Rp5.000 per kilogram. Angka ini juga kita simpan. Data ketiga, ini yang sedikit teknis, yaitu perkiraan kehilangan hasil akibat serangan wereng. Berdasarkan banyak penelitian, rata-rata 1 ekor wereng dalam 1 rumpun padi itu bisa menyebabkan kehilangan hasil sekitar 0,12 gram gabah kering. Panen, angka ini adalah patokan yang sudah teruji. Jadi kita bisa pakai angka ini sebagai dasar perhitungan kita. Ingat ya, 0,12 gram per ekor wereng per rumpun. Data terakhir yang kita perlukan adalah jumlah rumpun padi dalam 1 hektar. Ini juga bisa kita hitung dengan mudah. Caranya, ukur dulu jarak tanam kita, misalnya 25 cm kali 25 cm. Berarti dalam 1 meter persegi ada 16 rumpun. Karena 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi, maka total rumpun per hektar adalah 16 dikali 10.000, yaitu 160.000 rumpun. Kalau jarak tanamnya beda, tinggal disesuaikan saja perhitungannya. Oke, sekarang kita sudah punya semua data yang dibutuhkan. Biaya pengendalian, harga gabah, tingkat kerusakan per wereng, dan jumlah rumpun per hektar. Saatnya kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah ambang ekonomi sama dengan biaya pengendalian dibagi dengan hasil perkalian dari harga gabah, tingkat kerusakan, dan jumlah rumpun. Pusing, tenang, kita hitung bering-bering pakai contoh angka tadi. Biaya pengendalian kita tadi Rp500.000. Harga gabah Rp5.000 per kilogram atau Rp5 per gram. Kita samakan satuannya ya. Tingkat kerusakan 0,12 gram per wereng per rumpun. Jumlah rumpun per hektar ke 160.000 sekarang. Kita hitung bagian bawahnya dulu. Rp5 dikali 0,12 gram dikali 160.000 rumpun. Hasilnya adalah ke 96.000. Angka ini artinya setiap penambahan rata-rata 1 ekor wereng per rumpun di seluruh lahan 1 hektar, kita akan rugi senilai Rp96.000. Langkah terakhir, kita bagi biaya pengendalian dengan hasil perhitungan tadi. Jadi,
500.000 dibagi ke 96.000. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara melakukan pengamatan yang benar untuk mendapatkan angka rata-rata populasi wereng? Caranya adalah dengan teknik sampling. Jangan cuma lihat padi di pinggir sawah ya, karena itu tidak mewakili keseluruhan. Kita harus masuk ke tengah sawah. Ambil sampel secara acak, misalnya dengan metode diagonal. Jalanlah dari satu sudut ke sudut yang berlawanan, dan di sepanjang jalan itu, pilih sekitar 20 rumpun padi secara acak. Untuk setiap rumpun yang kita pilih, goyangkan sedikit batangnya, dan hitung jumlah woreng yang ada, baik yang nimfa maupun yang dewasa, yang jatuh ke permukaan air atau yang menempel di pangkal batang. Catat jumlahnya untuk setiap rumpun. Setelah selesai dengan 20 rumpun, jumlahkan semua woreng yang kita temukan, lalu bagi dengan ke-20. Hasilnya itulah rata-rata populasi woreng per rumpun di sawah kita saat itu. Misalnya, setelah mengamati 20 rumpun, total woreng yang kita temukan adalah 120 ekor. Maka rata-ratanya adalah 120 dibagi 20, yaitu 6 ekor per rumpun. Nah, karena angka 6 ini sudah di atas ambang ekonomi kita tadi yang angkanya 5, maka ini adalah sinyal bagi kita untuk segera melakukan tindakan pengendalian. Perlu diingat ya, Sobat Petani, angka ambang ekonomi ini tidak mutlak dan bisa berubah-ubah. Kalau harga gabah naik, ambang ekonominya akan turun, artinya kita harus lebih cepat bertindak. Sebaliknya, kalau biaya insektisida naik, ambang ekonominya akan ikut naik. Makanya, penting sekali untuk selalu memperbarui data-data tadi sesuai kondisi terkini. Selain itu, fase pertumbuhan padi juga berpengaruh. Serangan wereng di fase vegetatif biasanya lebih merusak dibandingkan di fase generatif akhir. Jadi, pada fase vegetatif, kita mungkin perlu sedikit lebih waspada. Menggunakan konsep ambang ekonomi ini adalah bagian dari pengendalian hama terpadu atau PHT. Tujuannya bukan untuk membasmi wereng sampai habis, tapi untuk mengelola populasinya agar tetap di bawah level yang merugikan secara ekonomi. Dengan begini, kita tidak hanya menghemat biaya, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan musuh-musuh alami wereng seperti laba-laba, kumbang, dan kepik. Kalau kita asal semprot, musuh alami ini bisa ikut mati. Dan akibatnya, ledakan hama wereng di musim berikutnya bisa lebih parah. Jadi, mulai sekarang jangan lagi asal semprot ya. Coba deh, luangkan waktu untuk menghitung ambang ekonomi di sawah kita masing-masing. Mungkin awalnya terasa sedikit ribet, tapi percayalah, manfaat jangka panjangnya luar biasa. Panen kita lebih aman, keuntungan lebih maksimal, dan ekosistem sawah kita tetap sehat. Oke Sobat Petani, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang cara menghitung ambang ekonomi wereng. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipraktikkan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin punya pengalaman berbeda, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi bareng-bareng di sana. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video edukasi pertanian lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petani cerdas.